dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna fi mustaq aqu ma aqdam yadruku biha wa yadruku wa bi riwayatihi sanama aquna cara wasiya biha al-qiyam fastawa fastawa bi ahliha akhirha fa inna lahu ijamatan wa wa fi riwayati fa ijamatan fa semua ta'ala wa ila ahliha fa inna lahu ijamatan wa qala daman Tuhan wa asyirah wa muslim dan Abu Dzar radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi dengan baik-baiknya orang Islam itu datang ke negeri-negeri yang dijajah di waktu itu dari zaman Nabi SAW, Nabi Muhammad. Itu negara-negara banyak yang dijajah oleh Yunani sama Eropa Timur. Eropa Timur itu kerajaan Bizantium, Yunani itu Herculius. Yunani itu semua kerajaan Katolik Ortodok. Begitu pula Indonesia dijajah sama Belanda. Dijajah sama Belanda waktu itu ratu. Yang jajah itu ratu cewek. Tapi Nabi SAW sudah menyampaikan bahwasannya nanti negeri-negeri yang dijajah oleh orang kafir akan dimenangkan oleh orang Islam, dimerdekakan negeri-negeri itu. Itu termasuk Indonesia. Tapi yang disebutkan oleh Nabi ini salah satunya itu kota Mesir, daerah Mesir. Karena Mesir itu dikuasai oleh Yunani. Yunani yang sekarang itu Greece. Nabi SAW menyampaikan bahwasannya jika kamu menang mengalahkan orang-orang dari Romawi, orang-orang dari mana tadi? Yunani, kamu harus berbuat baiklah. Sahabat Nabi ya. Jangan sampai kita terjajah lagi. Mau gak Indonesia dijajah lagi sama Belanda? Ada yang bilang baik, orang Belanda datang ke Indonesia, penjajah itu baik. Kata siapa? Coba kamu hidup di zaman itu. Baca bagaimana penderitaannya rakyat. Sebab itu kita harus sekolah, harus belajar supaya tidak dijajah oleh kebodohan, kemiskinan. Ya. Sampai sejauh ini yang mau bertanya silakan. Nah ini pertanyaannya. Kondisi bagaimana? Berikut pertanyaannya. Masalah maling, mencuri. Ada yang mencuri Al-Quran terus dibaca, apakah dapat pahala? Untuk jawabannya, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa bagaimanapun juga mencuri apapun itu hukumnya haram.
Rasulullah SAW telah bersabda dalam sebuah hadis bahwa ada seorang pemuda yang muddu yadayhi sama, ya Rabb ya Rabb, seorang pemuda yang menangis memohon kepada Allah sampai habis air matanya atau sampai tulang belulangnya hancur. Dia memohon kepada Allah, wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram faqudiya bil haram fa ana istajabu lahu. Jadi dikisahkan dalam sebuah hadis Rasul menceritakan seorang pemuda yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai menangis meronta-ronta. Allah tidak kabulkan doanya ketika dia menggunakan pakaian yang haram, meminum yang haram, menggunakan pakaian yang haram, memakan makanan yang haram. Anna yustajabu lahu. Bagaimana Allah kabulkan doanya? Jadi tidak ada rukhsah dalam mencuri. Dalam mencuri apapun bentuknya, apapun jenisnya, selagi itu mencuri maka hukumnya haram. Termasuk gosok. Ini gosok itu istilah meminjam baju orang tanpa izin. Sama hukumnya dihukumi dengan haram. Pinjam peci teman nggak izin, ambil ambil jemuran teman, ambil baju teman, sendal terutama jangan. Termasuk mencuri hukumnya haram. Sendal, bagaimana musah sholatnya, bagaimana mufahalah sholatnya kalau sendalnya sholat orang lain? Bagaimana musah sholatnya, diberi pahala sholatnya kalau bajunya baju orang lain, kalau pecinya peci teman yang lain? Jadi nggak boleh ya. Afwan tadi. Jadi banyak bertobat, ada bertobat yang suka curi sendal orang, yang gosok, bertobat. Jadi harus ingat Allah tidak suka orang yang mencuri. Saya pakai peci ini peci dari saya masih kecil nih. Dari saya masih sekolah sama kayak kalian itu. Masih saya simpan ini, masih saya pakai ini, saya jaga awet barangnya. Tidak rusak, tidak dibuang, dijaga baik-baik, dicuci yang rapi, yang bersih, jangan mencuri. Tadi disampaikan Ustaz Mufti bagaimana mau doanya dikabulkan oleh Allah kalau kalian masih mencuri obat ya, terutama tadi yang gosok-gosok itu jangan. Anak-anak baru, anak-anak lama tidak boleh mencuri. Paham? Paham itu? Ini pertanyaannya, kalau yang mana? Semoga Habib selalu berikan kesehatan. Kenapa apabila saya sedang talim bersama Habib dan ketika hari Jumat sholat saat Jumatan dengan Habib Hasan, Habib Muhammad, Habib Idrus, Habib Ali, saya merasa dekat sama Allah karena mendapatkan nasihat. Tapi ketika setelah keluar dari masjid sampai di asrama, rasa dekat sama Allah itu berkurang lagi. Kenapa tidak selalu merasa dekat sama Allah terus? Jadi ketika bersama orang soleh, bersama Habib, bersama guru-guru, rasa taat dan dekat dengan Allah bertambah. Ketika jauh, ketika berpisah dari guru-guru, dari Habib, rasa kedekatan dengan Allah itu berkurang kembali. Mohon arahan jawaban soal. Bismillah. Tidak ada manusia yang tidak diganggu sama syaitan. Mau itu anak kecil, mau itu orang besar. Kita tidak bisa melihat syaitan itu yang mengganggu kita. Ada pertanyaan, bagaimana kalau kita bisa lihat setan gitu? Pengen diajak berantem. Yang pertama, setan itu badannya bukan kecil kayak kita. Sedangkan Nabi Adam itu tingginya
aja Nabi Adam ya. Nabi Adam kan tingginya 30 meter. 30 meter ya. 30 meter tingginya. Setan yang ukuran segitu lah, setan itu. Jadi kalau kalian bilang, gue pengen berantem sama setan, pengen tawuran sama setan, di setan jadi begitu badannya tinggi-tinggi. Sebab itu yang bisa mengalahkan setan itu cuma perkataan a'udzubillah minasyaitonir rajim. A'udzubillah minasyaitonir rajim. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Ya Allah, jauhkan kami dari gangguan setan. Ya Allah, jauhkan kami dari gangguan setan. Selain itu nggak bisa pusat sholat. Setan juga duduk juga gitu. Dia liatin kamu sholat, dia kasih tahu tuh pakaiannya lagi banjir, basah kena hujan tuh, yang lagi dijemur tuh. Cepat ambil sholatnya, batalin. Tapi kita nggak bisa lihat. Dia ngomong, dia bisikin yang jelek-jelek. Sebab itu Allah kasih tahu yang jelek-jelek itu semua datangnya dari setan. Hanya yang baik-baik, yang bagus-bagus dari Allah. Jadi baca itu, baca a'udzubillah minasyaitonir rajim. Ya, supaya kita dijauhkan, tidak diganggu sama setan. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Lagi sholat, a'udzubillah minasyaitonir rajim. Lagi makan, a'udzubillah minasyaitonir rajim. Ini lagi panen, kita nggak lihat aja, lagi duduk juga itu setan itu. Terus ngomong lagi, iya bagus, gitu. Kita nggak bisa lihat apa. Kenapa nggak bisa lihat? Kalau kita bisa lihat, ceritanya berabe. Bayangin kalau setan itu duduk, kita bisa lihat apa tuh? Yang ada kita semuanya lari terbiri-biri. Karena setan itu mukanya serem. Kalau dalam hadis Nabi, ya, kalau dalam hadis Nabi kasih tahu setan itu mukanya seperti babi. Kalau lihat babi kayak begitu mukanya, seperti babi hutan. Mukanya serem lah. Ya begitulah, ciri-cirinya begitu. Dibikin mukanya jadi jelek sama Allah karena dia kurang ajar. Ini bocah-bocah di kelas belajar apa? Masih banyak hafalan, apalagi masih muda-muda begini, ya. Banyak hafalan, baca, hafal. Innama a'malu binniyat, wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa-apa mesti dihafalin. Wan Abi Abdurrahman radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihawan ghairan fir'in yaqul inna 'ala al-bani fulan laysha bi awliya'i inna ma waliya wa yaqulu wa salihah wa salihul mu'minun walakin lahum rahimah amalahum bi ba'aliha mutafaqun alaih. Tujuh hari dari Abdullah alias Amr ibn al-As. Mendengar Rasulullah SAW bersabda, apa sabdanya? Keluarga ayahnya si Fulan ada teman, bapak kamu punya teman silaturahmi, disuruh
Itu aja. Gitu. Hadis itu sebenarnya lebih susah dari Al-Quran, karena perkataan-perkataannya tidak sempurna Al-Quran, karena dia seperti bahasa Arab pada umumnya, sedangkan Al-Quran itu adalah bahasa yang sempurna. Nah, makanya dalam hadis itu ada kata sifulan. Kalau Al-Quran sudah ketahuan bacaannya. Wa innahu 'alaika sudah ketahuan. Kalau bahasa Arab, kalau hadis, Quran Nabi, Quran Nabi-nya kalau dibaca. Quran Rasulullah SAW, Quran Nabi SAW, nama sudah ketahuan. Beda itu. Kalau Al-Quran kan kelihatan. Misalnya kalau orang mau Al-Quran, bila ja'anya Rasulullah yastabiruna ta'ata wa yastabiruna ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu wa la taf'alun. Sebab itu mana yang bawa Al-Quran? Sebab itu mesti bawa Al-Quran. Al-Quran itu paling gampang. Sebab itu paling gampang. Ini hadis ini susah. Jujur, saya lebih susah baca hadis daripada baca Al-Quran. Kenapa sih perkataan dari Nabi, sahabat itu dari mana? Kalau Allah yang kasih tahu firman lebih gampang mencerna. Allah Yusuf atau apa lagi itu? Ya Yahya, ya Yahya. Nah, ya Yahya uji kita berbuah. Ya Ismail, layak salam. Supaya belajar, supaya kita gampang mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah. Lihat, hafal, ya. Mulai besok taklim mesti bawa Al-Quran. Yang kecil di kantongnya. Habib mana? Habib sendiri kalau Quran. Saya ada Al-Quran di dalam HP-nya 30 juz. Kamu mana? Makanya mesti bawa Al-Quran. Karena manusia itu sifatnya pemalas, harus dilatih supaya kita menjadi orang yang rajin dan tidak menjadi orang yang pemalas. Ya, jangan lupa besok Rabu sudah mesti pegang Al-Quran yang kecil, simpan di kantongnya itu pegang Al-Quran. Ya, Allah menciptakan Nabi Isa seperti Allah menciptakan Nabi Adam. Coba dalilnya mana? Dalam Al-Quran yang bisa apa? Aduh, ya Allah, bukan salah. Ya, paham? Jadi Rabu besok sudah mesti bawa Al-Quran. Karena orang yang memegang Al-Quran dijamin selamat dunia akhirat. Di koperasi jual kan? Ada di koperasi. Di koperasi ada jual Al-Quran. Potong tabungan beli Al-Quran. Daripada tabungan beli yang aneh-aneh, beli Al-Quran. Ya, itu saja.
syaitan, diberikan taufik dan hidayah, bukan taufik apa pemain bulu tangkis, tapi petunjuk dari Allah namanya. Terus dijauhkan dari musibah, malapetaka dan kesiapan. Ya, oke. Itu cita-cita apa hidup? Nggak ada. Aman. Masih mulus. Ya, saling silaturahmi sama teman belajar yang rajin. Mudah-mudahan bermanfaat kita jadi orang-orang yang sukses di dunia akhirat. Amin. Sekian dari kami warahmatullahi wabarakatuh. معهد العصر ينور الإيمان له ولي هذا الزمان